Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah teori perilaku dalam promosi kesehatan, ya. Jadi mata kuliah ini kita akan mempelajari berbagai teori perilaku yang relevan dalam konteks promosi kesehatan. Selain itu, juga kita akan mempelajari bagaimana penerapan teori-teori tersebut melalui pendekatan pelajaran berbasis kasus dan proyek. Jadi untuk di mata kuliah teori perilaku dalam promosi kesehatan, kita akan lebih banyak analisis kasus dan project based learning. Nah, ini sebetulnya sudah dibahaskan pada saat mata kuliah awal, mungkin di dasar Promkes ya, dan mata kuliah awal lainnya, terkait tentang apa itu teori perilaku. Nah, menurut kalian teori perilaku itu apa sih gitu kan? Jadi teori perilaku itu merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana individu melakukan tindakan tertentu. Ya, jadi fokus bagaimana kita bisa menjelaskan kenapa orang berperilaku tertentu. Tentunya ketika orang berperilaku A misalkan, pastinya dapat ada alasan kenapa orang tersebut berperilaku A bukan B. Nah, teori yang ada di dalam perilaku itu berupaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, baik faktor internal. Apa itu faktor internal? Itu sikap, keyakinan, motivasi, maupun faktor eksternal, misalkan lingkungan sosial, budaya, dan kebijakan. Nah, apa sih sekarang pentingnya kita belajar tentang teori perilaku dalam kesehatan? Pentingnya apa? Yang pertama, ketika kita dapat memahami teori perilaku dalam kesehatan, kita dapat membuat atau merancang intervensi yang efektif, ya. Sehingga tentunya dalam merancang suatu intervensi perubahan perilaku itu tidak asal-asalan. Jadi kita harus tahu kenapa orang berperilaku seperti itu. Nah, kemudian yang kedua bisa memprediksi hasil, ya, karena banyak sekali di dalam teori-teori perilaku itu menjelaskan seseorang berperilaku, misalkan berperilaku merokok, ya, itu apa yang menjadi dasar atau alasan orang tersebut merokok, ya. Dan nanti di dalam teori itu kita bisa melihat, oh ternyata ketika seorang itu sudah misalkan berupaya berhenti merokok, tetapi di lingkungan ya, lingkungan sekitar atau lingkungan sosialnya itu banyak yang perokok, maka bisa kita prediksi, oh perilaku tadi upaya itu kemungkinan akan tidak berhasil ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah dalam evaluasi program. Jadi kita bisa mengevaluasi dari program-program yang ada berdasarkan teori perilaku yang akan kita bahas dalam promosi kesehatan. Nah, ini ada berbagai macam contoh teori perilaku ya, nanti yang akan memang dibahas oleh masing-masing kelompok ya. Ada teori of planned behavior, perilaku yang direncanakan, bahwa menurut teori ini tuh menyatakan bahwa seseorang berperilaku itu sebetulnya sudah direncanakan. Nanti apa saja sih yang mempengaruhinya, gitu kan, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, kemudian ada teori of recent actions ya. Ada teori yang dia ini menjelaskan bahwa ketika orang berperilaku pasti ada alasannya. Nanti kita akan belajar faktor apa saja sih yang mempengaruhi seseorang itu untuk berperilaku tertentu gitu kan. Kemudian health belief model ya, kepercayaan terhadap kesehatan. Ini biasanya banyak digunakan untuk perilaku pencarian pelayanan pengobatan ya. Nanti bisa sambil dibaca dari jurnal penelitian yang ada. Kemudian ada social learning theory, ada teori trans-theoretical model, state of change, ada social cognitive theory, ada preset process model ya yang dikemukakan oleh Lawrence Green, ada integrated behavior model, ada antecedent behavior and consequence ABC, dan teori difusi inovasi ya. Jadi nanti ini semua teori yang akan kita pelajari di dalam satu semester ini. Ya tentunya loh Bu, kok banyak banget nih teorinya. Kita perlu mengetahui karena perilaku di masyarakat itu kan bermacam-macam ya, sehingga kita bisa melihat nanti sebetulnya teori perilaku mana sih yang cocok yang kita gunakan dalam rangka untuk menganalisis ya, menganalisis atau evaluasi dari program atau perilaku yang ada. Nah, mengapa belajar teori perilaku? Itu kan kenapa sih yang peminatan PKIP atau Promkes belajar tentang teori perilaku? Tadi bahwa dengan memahami teori perilaku kita bisa membantu kita dalam merancang intervensi yang efektif ya. Kenapa? Hal ini karena
Teori pelaku itu memberikan kerangka kerja atau kerangka konseptual ya dalam merancang program promosi kesehatan yang tepat sasaran. Nah, selain itu, ya, dengan memahami faktor yang mempengaruhi perilaku, kita dapat mengembangkan intervensi yang efektif dalam mengubah perilaku yang tadinya tidak sehat menjadi perilaku sehat. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan memprediksi hasil. Oh, teori perilaku membantu kita memprediksi kemungkinan keberhasilan suatu program, ya. Karena apa kita bisa memahami faktor-faktor apa saja yang terkait dengan perubahan perilaku. Sehingga kita dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi hambatan. Kemudian evaluasi program, ya. Jadi kita bisa melihat mengukur perubahan perilaku yang terjadi, kemudian meningkatkan pemahaman tentang manusia. Yang mempelajari teori perilaku itu membantu kita memahami mengapa orang berperilaku seperti yang mereka lakukan. Nah, hubungan teori perilaku dengan praktek di lapangan, apa sih hubungannya? Ini dapat dijadikan menjadi panduan dalam merancang program, ya dari tahapan program promosi kesehatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Kemudian yang selanjutnya adalah pemecahan masalah ya. Dengan teori perilaku dapat membantu kita menganalisis masalah dan mencari solusi yang tepat, yang sebagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada adaptasi program. Nah, ini melalui teori perilaku ini memungkinkan kita untuk menyesuaikan program promosi kesehatan sesuai dengan konteks yang berbeda dan kebutuhan masyarakat yang beragam. Nah, contohnya apa? Misalkan kampanye stop rokok ya. Ini adalah teori tindakan terencana yang digunakan untuk merancang kampanye yang menekankan pada niat untuk berhenti merokok dengan mengubah sikap terhadap merokok, norma sosial dan persepsi pengendalian diri. Ya, ini adalah satu contoh yang menjelaskan terkait dengan kampanye stop merokok itu melalui teori tindakan terencana of planned behavior ya. Kemudian program promosi ASI eksklusif, contoh yang lainnya yaitu model kesehatan ya yang diyakini digunakan untuk meyakinkan ibu hamil dan menyusui bahwa ASI eksklusif adalah yang terbaik untuk bayi mereka dengan menekankan manfaat ASI bagi kesehatan ibu dan bayi. Nah, ini adalah kasus satu itu ya. Kasus satu yang kemarin yang menjadi tugas itu ya terkait tentang penurunan angka imunisasi yang akan kita bahas lebih lanjut. Jadi ini nanti silakan dikerjakan ya dan disajikan dalam PowerPoint yang menarik dan juga nanti dikumpulkan dalam bentuk laporan yang nanti akan digabung menjadi satu kesatuan. Oke, itu pengantar untuk mata kuliah teori perilaku dalam promosi kesehatan. Terima kasih.